endapan yang terbentuk itu sangat-sangat dikit, terus sangat dikit, lalu kita kan konfirmasi ke aslabnya, kakak aslabnya, terus katanya kayak nggak apa-apa lanjutin aja. Nah terus kita cucikan dengan Aquades. Nah itu juga sama Kak, dia nggak mau turun dari kertas saringnya, jadi nggak bisa diidentifikasi karena endapannya terlalu sedikit. Kita udah Kak itu Kak, terima kasih. Yang sampel endapan yang ini, step ini kan? Mohon maaf Kak, kenapa Kak? Step yang ini kan? Sama Aquades itu? Atau bukan? Iya Kak, step yang iya Kak, step yang itu Kak. Oke, aman kok. Oke, mungkin dari aku kalau kesalahan prosedur sih itu aku nggak bisa apa ya, nggak bisa membantu menjawab gimana caranya. Soalnya kalian udah salah prosedur dari awal gitu loh. Jadi aku nggak ada pembelaan kalau kalian itu salah prosedur. Nah, yang paralel E itu lebih kocak lagi karena dia itu ambilnya itu bukan FES tapi FES4. Lain kali dibaca bedanya sulfida sama sulfat. Ya, walaupun sama-sama ada S-nya tapi beda. Oke. Terus apa ya? Oh ya, mungkin ini keluhanku sih itu sebenarnya dari kalian itu harusnya itu bisa bagi waktu antara. Apalagi sebenarnya kalau aku lihat ini prosedur kalian kan cuma satu baris ini aja, cuma satu baris ini aja. Jadi apa ya? Terlalu mudah dan terlalu gampang. Kayak sat sat sat, sat, 1 jam selesai, 1,5 jam itu sudah bersih-bersih, kalian bisa langsung ngelemdat. Kurang enak apa? Tapi kalian malah lama sekali. Aku tidak tahu karena apa. Ya mungkin karena kalau itu sih eh tadi kayaknya cuma masalah, human error sama apa ya, nggak kebentuk endapan. Nah, di sini mungkin aku bisa jelasin atau bantu jelasin kenapa kok dia itu endapannya dikit ataupun yang lain. Nah, yang kasus pertama, dia itu karena ketumpahan Aquades ya. Aquades itu kalau kalian tahu di fungsi bahan kalian, itu kan sebagai pelarut universal. Jadi di sini itu kita menambahkan suatu pelarut ke dalam zat terlarut. Nah, contoh nih, kalian itu ada ini PbNO3 dua kali, CONO3 dua kali, CdNO3 dua kali, sama BnO3 dua kali. Nah, itu kalian dari Aslab itu kan ada 5 mili sampel kan, 5 mili sampel. Nah, tapi kalian itu larutin pakai Aquades. Aquadesnya itu 1 galon. Nah, menurut kalian itu apakah teridentifikasi? Teridentifikasi, tapi kalian butuh reagennya itu lumayan banyak. Atau dia itu teridentifikasi, tapi emang kalian itu nggak bisa melihat secara langsung itu endapannya seperti apa. Jadi kalau tadi ketumpahan Aquades dan ada endapan sih tapi dikit. Nah, itu kemungkinan besar itu emang udah berhasil. Tapi karena volume Aquades yang kita nggak tentuin itu berapa, terus itu kita nggak bisa tahu nih jumlah atau volume Aquadesnya itu berapa, sehingga kita nggak bisa apa ya, mengidentifikasi bahwasanya ini itu dapat ditambahkan apa enggak atau kita bisa lanjutkan ke itu ada endapan yang ini ya. Endapan ini itu enggak kebentuk atau dia itu endapannya sangat kecil. Nah, mungkin ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar sampel kalian itu emang nggak ada BI-nya. Karena yang mengendap itu kan BI ya harusnya. Kalau nggak ada endapan ya berarti nggak ada BI-nya dong. Ataupun nggak ada reaksi suatu senyawa dengan penambahan NaOH ini. Jadi NaOH-nya, nah di sini itu melarutkan. Melarutkan apa? Melarutkan PbOH-nya. Karena PbOH-nya itu berupa filtrat. Nanti kalau kalian belajar lagi, itu seperti yang aku jelaskan di TA modul 1, bahwasanya itu ada yang namanya presipitator sama reagen. Reagen itu bisa dikatakan sebagai suatu senyawa yang ditambahkan agar bereaksi dengan suatu senyawa lain, di mana nanti reaksinya itu bisa berupa reaksi pengendapan atau reaksi pelarutan.
gitu. Jadi, endapan yang terbentuk dari sini kan berupa endapan kan, kemungkinan besar ada BiOH 3 kali sama P kan berupa endapan. Terus kita tambahkan AOH. Kita menambahkan AOH, tapi endapan yang kita dapatkan itu dikit atau bahkan tidak ada, berarti ya kemungkinan besar apa itu namanya? Dengan penambahan NaOH ini itu malah melarutkan atau reaksinya itu berupa pelarutan, bukan reaksi pengendapan seperti itu. Jadi kemungkinan besar apa itu namanya? Sampel kalian itu sampel B ya kalau nggak salah yang paralel F itu nggak mengandung BI bismuth. Iya, memang tidak mengandung bismuth. Oke, dari sini bisa dipahami atau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Halo, apakah ada yang dibingungkan atau ditanyakan mengenai fenomena-fenomena yang menurut teman-teman ini unik atau udah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin aku sekarang gantian tanya nih ke teman-teman. Nah, itu kan kalian kan praktikum dari pukul 8 hingga pukul 11 dan dari pukul 12 hingga pukul 15 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kendala teman-teman itu sampai bisa molor 15 hingga 30 menit itu apa sih sebenarnya? Kecuali yang dia itu nggak apa ya? Dia itu nggak apa? Itu tadi yang D2 ya, yang D2 itu salah bikin larutan karena NH4OH ya dia itu digunakan pertama kali, jadi mungkin bisa dimaklumi bahwasanya terjadi kemoloran. Tapi untuk yang teman-teman lain itu kalau boleh tahu itu kendalanya di apa ya? Kok bisa molor gitu? Izin menjawab Kak, untuk paralel F itu kendalanya pada saat dialiri gas H2S pada sampel pada sampel B. Uh, kan kita udah buat gas H2S-nya. Tapi pada saat gas H2S-nya udah habis, dia itu nggak masuk ke larutannya. Jadinya kita perlu buat ulang lagi gas H2S-nya, Kak. Oke, untuk itu kan untuk paralel F ya, untuk paralel lain gimana kendalanya? Oke, bisa diulangi tadi kendalanya? Kalian udah nyiapin H2SO4 tapi gimana? Oke, oke. Terus yang lain gimana? Yang lain aman ini ada yang rasain ada kendala kah?
Atau ada yang ingin dikeluhkan? Oke, karena, jadi kalian itu lebih ke, apa ya, kendalanya itu yang pertama itu karena kalian penimbangan ya, oke lah penimbangan. Penimbangan itu butuh keakuratan tinggi, oke. Terus apalagi tadi? Yang paralel F tadi kendalanya apa ya? Tadi yang paralel F kendalanya apa ya? Oke, mungkin dari aku sih, tips buat kalian agar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama buat praktikum itu sebenarnya kalian itu harus pahami dulu prosedurnya. Apalagi yang kemarin itu kan untuk paralel D sama paralel C itu kan udah aku briefing ya gimana cara baca prosedur. Tapi dari teman-teman ini masih lama gitu loh, aku jadi, lumayan greget gitu loh kalian itu kalau praktikumnya lama soalnya, eee, apa ya, kalau kalian itu nggak sesuai sama jam yang udah ada. Jadi kan dari kami itu kan ada pukul 8 hingga pukul 11, terus itu 12 hingga 12 hingga pukul 15 kan. Nah, apalagi kalau yang sesi pagi itu molor, itu tuh ditakutkan nanti untuk sesi siang itu juga akan molor. Karena apa? Ya karena belum apalagi kan mungkin dari teman-teman udah tahu ya konsekuensinya itu gimana kalau belum tanda tangan, jadi belum ACC lah, jadi minta buru-buru minta tanda tangan. Kalau teman-teman masih briefing itu nggak boleh masuk, briefing buat balik itu nggak boleh masuk teman-teman yang ada di luar. Jadi mereka juga terkendala gitu loh. Jadi kalau bisa itu teman-teman itu dipercepat untuk praktikumnya. Apalagi untuk modul 3 itu juga bisa aku bilang ya itu berat gitu loh. Praktikumnya lumayan berat karena kalian itu nggak hanya uji yang 3A aja, tapi 3A sama 3B. Kalau kalian udah ngedraft itu harusnya kalian udah tahu bahwasanya di flowchart itu nanti nggak cuma yang 3A nggak cuma berhenti di 3A, tapi di 3B juga nanti ada pengujian dan kalian bisa lihat sepanjang apa itu untuk di A sama 3B. Nah, apalagi di sini itu kan kalian kan identifikasi kalian golongan 2. Golongan 2 cuma satu sheet aja, satu lembar aja, tapi kalian itu lama banget aku nggak tahu kalian ngapain. Kalian buat larutan itu ngapain, terus itu kalian itu, apa ya, nggak bisa bagi waktu gitu loh, nggak bisa bagi sumber daya kalian itu gimana, kalau bisa itu kalian itu punya jiwa untuk ini kalau aku dulu kalau praktikum itu, ayo cepat selesai, terus kita bisa duduk gitu loh. Jangan kalian itu saat saat mengerjakan itu sambil duduk, sambil, apa ya, sambil santai gitu. Kalian itu nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian itu ngerasa menganggur, itu apa yang bisa aku lakukan? Oh, proses apa yang belum dilakukan, kayak gitu. Itu cuma keluhanku aja sih kalau selama, praktikum kalian buat larutan, aku maklumi lah kalian buat larutan itu masih lama, karena kalian itu kan masih semester 2 ya, kalian masih semester 2 pertama kali yang SMA ya, terutama, yang SMA itu kalian pertama kali buat larutan dengan labu ukur, itu oke, aku maklumi. Modul 2 aku juga sebenarnya masih maklumi, kalian kurang begitu familiar dengan, alat-alat yang ada di lab. Maksudku itu kayak, oke lah tahap adaptasi, tapi untuk modul 3 dan modul selanjutnya aku harap kalian bisa lebih baik, apalagi terutama praktikan yang aku pegang, gitu.
Soalnya aku, apa ya, lumayan sering kalau kalian lihat, aku lumayan sering marah-marah, jadi, apa ya, kalau bisa praktikanku ya at least lebih bukan lebih baik sih, tapi at least dia itu paham prosedur aja, kayak gitu. Oke, dari prosedur ada yang tanyakan? Tidak ada Kak, cukup. Oke, berarti udah cukup jelas ya prosedur yang kalian lakukan itu seperti apa? Oke, karena tadi udah cukup jelas prosedurnya itu kayak gimana, mungkin aku mau tanya nih ke teman-teman. Nah, ini kan ada ini, di endapan ini ada proses, penambahan NaOH, terus dipanaskan dan saring. Nah, itu pada prosedur yang teman-teman lakuin itu sebenarnya itu kayak gimana sih saat penambahan NaOH sama panaskan dan saring itu? Izin menjelaskan Kak, ketika saya menambahkan NaOH di cawan, itu saya ya jadi mohon maaf Kak, dari yang dididihkan tadi itu saya tambahkan disuruh sama enggak ya, mohon maaf ya. Terima kasih Kak. Aduh, ZL bingung aku ceritanya. Jadi gini Kak, saya menambahkan NaOH ke larutan itu sebanyak 3 tetes, ya endapan Kak, sebanyak 3 pipet, mohon maaf. Terus saya didihkan lagi Kak, hingga terbentuk endapan, ternyata tidak terdapat endapan pada saat saya didihkan Kak. Oke. Yang lain ada yang ingin menanggapi mengenai prosedur yang endapan ini, yang ditambahkan NaOH, panaskan dan saring. Nah, itu dari pengamatan teman-teman nih, itu fenomenanya itu seperti apa sih sebenarnya? Izin menjawab Kak, untuk memunculkan endapannya Kak. Oke, yang lain apakah ada tanggapan? Lalu gimana pada prosedur yang ini tuh sebenarnya itu prosedurnya itu yang diberikan asisten laboratorium itu seperti apa? Kan kalian tadi kan udah paham nih mengenai prosedurnya. Bolehlah buat retail atau diceritakan ulang ke aku itu gimana sih cara kalian itu melakukan prosedurnya? Izin menjawab Pak Rizal, untuk bagian penambahan NaOH tadi di grup saya itu endapan yang didapat itu diluruhkan dengan NaOH sampai setelah itu dipanaskan menggunakan water bed sampai sedikit sampai agak mendidih, yang dimana endapannya benar-benar sudah terpisah sama filtratnya. Kemudian setelah itu disaring kembali untuk dipisahkan antara endapan dan filtrat untuk diuji coba keberadaan BI sama BB. Oke. Nah, itu kan dari pernyataan kalian, itu kan
ada timbul endapan. Emang benar timbul endapan atau gimana ya? Soalnya pada prosedur itu kan kalian didihkan. Didihkan itu sampai berapa lama sih? Atau indikatornya udah selesai kalian didihkan itu sampai kapan? Oke, gimana? Itu batasan pendidikan itu sampai dia itu mendidih atau dia itu gimana? Sebenarnya batas pendidikan itu ada waktunya nggak sih? Atau dari asisten laboratorium itu menginstruksikannya itu sampai gimana? Sampai mendidih, sampai waktu berapa menit, atau sampai kapan? Izin menjawab Pak Rizal, kalau dari pemahaman saya sendiri itu pendidikan itu dilakukan sampai emang benar-benar kayak terlihat sangat-sangat berpisah gitu Kak, sekitar 3 menit kalau dari saya sendiri. Akan tapi ada teman saya dari kelompok lain itu yang menurut info yang dia dapat itu mendidihnya hanya dilakukan selama 5 detik Kak. Oke, info teman kamu ini memang top salahnya. Yang itu harusnya dari pendidikan itu sebenarnya itu didirikan sampai dia itu terlarut semua, terus itu didinginkan. Jadi habis di habis dididihkan, itu kan pendidikan sebenarnya itu kan untuk mempercepat reaksi. Sorry, untuk mempercepat reaksi. Terus itu kalian dinginkan, itu ingin melihat apa hasil reaksi yang terjadi setelah proses pendidikan itu. Nah, kalau ada endapan berarti kita bisa asumsikan bahwasanya itu oh endapan ini masih bisa digunakan untuk identifikasi BI. Sedangkan kalau emang nggak ada endapan, oh ternyata memang dia itu terlarut menjadi filtrat semua atau dia itu oh kemungkinan besar ini itu memiliki atau sampel ini itu mengandung PB seperti itu sih. Jadi kalian kalau misal 3 menit itu belum terlarut sebenarnya itu nggak masalah. Maka dari itu ada stepnya itu semisal kalau kalian cuci endapannya, terus itu kalian cuci endapannya itu kan, oh ada endapan nih, masih ada endapan. Nah itu kalian ambil filtratnya, terus itu kalian bisa uji atau kalian tambahkan natrium stanit. Nggak bisa langsung kalian tambahkan saja. Maksudku kalian itu nggak bisa langsung tambahkan ke hasil cucian kalian. Karena di hasil cucian kalian yaitu kalau ada endapan berwarna hitam itu kemungkinan besar itu endapan yang terikut dari step-step yang berada di atasnya seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan. Oke, mungkin karena nggak ada yang didiskusikan atau ditanyakan, mungkin aku move ke section selanjutnya. Laksanakan remedial, sedangkan untuk Valdi sendiri itu aku lihat itu nilainya itu udah cukup mumpuni di angka ya lumayan bagus, tapi menurutku perlu lagi dilakukan remedial agar kalian itu belajar gitu.
Sebenarnya pertanyaannya itu sedikit sih untuk remedial yang paralel D. Mungkin yang paralel E bisa ikut menyimak ya buat remedial paralel D. Baik, Kak. Sebentar, aku mencari-cari soalku. Oke. Untuk pertanyaannya itu mungkin nanti kan dari kalian kan cuma bertiga aja ya paralel D. Nah, nanti setiap kalian menjawab 2 pertanyaan, berarti aku anggap kalian lolos untuk tes awal modul 2. Jadi nanti aku kasih kalian 6 pertanyaan. Kalian cepet-cepetan buat jawabnya. Nanti siapa cepat dia dapat dan dia itu udah ngejawab 2 dan benar, mungkin bisa dinos 2 dan benar, bisa aku anggap lolos buat TA modul 2. Oke, untuk yang pertama itu ada, nah itu untuk mengapa HG dan PB masih terkandung dalam identifikasi katian golongan 2. Seharusnya kan dia itu kan termasuk, oke, NPM 181. Silahkan. Izin menjawab Kak, mungkin dari menurut saya karena HG dan BB sendiri itu memiliki sifat yang mudah ikut larut gitu Kak ketika ditambahkan dengan pelarut lain, sehingga kayak dia masih berlanjut di identifikasi katian golongan 2. Oke, pelarut lainnya apa? Ini pelarut lain itu pelarut apa sebenarnya yang kamu maksud? Maksudnya seperti kayak Aquades kayak gitu Kak. Ketika tambahkan Aquades dia akan ikut ke bagian filtratnya gitu. Kalian ada step penambahan Aquades di identifikasi katian golongan 1? Tidak Kak. Oke, berarti apa? NH4OH. NH4OH. Kalian di identifikasi katian golongan 1 ada penambahan NH4OH? Tidak juga Kak. Mungkin HCl. Apa? HCl. Oke, jadi jawabannya itu kenapa HG dan PB dia itu masih bisa teridentifikasi pada katian golongan 2, sorry. Ya karena dia itu memiliki kelarutan yang tinggi terhadap HG dan juga PB. Dia itu kalau direaksikan HCl nanti direaksikan sama PB sama HG, dia itu nggak sepenuhnya membentuk endapan. Nilai KSP atau KSP-nya di sini sangat berpengaruh sehingga dia itu terjadi endapan, namun masih bisa terlarut atau kelarutannya itu sangat tinggi terhadap asam klorida encer seperti itu. Jawabannya yang benar seperti itu. Oke, 1 poin buat NPM 181. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa konsentrasi HCl dalam larutan atau saat preparasi itu harus 0,3? Oke, NPM 148 silakan. Ya, oke. Oke, itu in case
Jadi kayak 0,1 M, HCl kamu itu 0,1 M, 0,2 M, bukan 0,3. Itu pengaruhnya itu ke apa sih sebenarnya? Ya, 0,1 M. Iya, berarti kan lebih rendah dari 0,3 M kan 0,1 M, 0,2 M, 0,09, 0,05. Nah, itu pengaruhnya itu terhadap analisis kamu itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, pengendapan apa ini? Ion Pb aja. Kan di sini kan bentar. Oke, kalian kan untuk treatment identifikasi katuran golongan 2 itu kalian yang pertama itu kalian menambahkan 2O2, setelah itu kalian kontrol kontrol konsentrasi HCl dalam larutan. Kontrol ya, kontrol. Kontrol, bukan menambahkan tapi kontrol. Kontrol HCl dalam larutan kalian hingga berapa? 0,3 M konsentrasinya. Nah, itu menurut kalian itu seperti apa? Nah, di sini. Sesuaikan konsentrasi HCl menjadi 0,3 M. Oke, kalau kata-katanya sesuaikan konsentrasi HCl menjadi 0,3 M, berarti filtrat kalian itu berarti udah mengandung HCl. Karena identifikasi katuran golongan 1 itu reagennya itu adalah HCl. Jadi HCl-nya itu terlarut ke dalam filtratnya. Benar? Filtratnya itu masih mengandung HCl. Nah, kenapa HCl ini yang terkandung dalam filtrat itu perlu kita apa ya, perlu kita sesuaikan lagi konsentrasinya. Kalau terlalu asam berarti itu dia itu konsentrasinya terlalu tinggi itu kita harus sesuaikan lagi dengan NH4OH. Kalau dia itu terlalu basah atau dia itu konsentrasinya terlalu rendah, itu kita harus tambahin lagi HCl-nya. Nah, jadi itu kita kontrol sebenarnya, bukan kita menambahkan HCl 0,3 M, tapi itu kita kontrol konsentrasi yang ada di dalam filtrat kalian itu menjadi 0,3 M. Nah, itu fungsinya sebagai apa sih sebenarnya? Oke, kalau dia itu tadi jawaban yang pertama bahwasanya ya harus 0,3 M biar pengendapannya itu bagus. Oke. Kalau kelebihan nanti endapannya nanti bisa mengendapkan senyawa lain. Oke. Nah, kalau terlalu rendah ini gimana? Apa yang kesulitan dalam mengendapkan? Nah, mengendapkan apa di sini? Masa PB2 plus aja? Oke, gimana? Apakah ada tanggapan atau pas?
Halo? Pas atau ingin mencoba menjawab? Oke, dari teman-teman yang lain, NPM 147 ada tambahan atau cukup? Menambahkan Kak, kalau misal hasilnya itu kenapa kok 0,3 molar itu buat menjaga pH-nya itu. Jadi sehingga itu endapannya itu nggak larut. Oke. Jadi oke. Untuk NPM 148 1 poin dan NPM 147 kamu dapat setengah poin. Nah, di mana nanti jawabannya sebenarnya itu udah hampir benar, tetapi mungkin karena pertanyaannya juga lumayan susah ya, termasuk higher order thinking skill. Jadi aku bisa apresiasi kalian coba menjawab, tapi mungkin kalau semisal TA untuk modul selanjutnya mungkin bisa dipersiapkan lagi, kalian bisa bedah lagi kalian itu bisa bedah lagi apa yang namanya prosedurnya, alasan penambahannya itu apa, alasan kontrol itu apa. Nah, di sini HCL-nya itu perlu kita kontrol. Nah, sebenarnya jawabannya NPM 147 ini tuh benar. Ini tuh hampir mendekati kebenaran, tapi kurang gitu. Ya, yang pertama karena dia itu kita itu pengen ngatur pH-nya sebenarnya. Kita itu pengen ngatur pH. pH itu berkaitan sama apa sih sebenarnya? pH itu berkaitan sama ion H+ atau ion OH- kan? Benar seperti itu. Nah, karena ion H+ pada 0,3 M, dia itu apa ya, bisa dikatakan dia itu paling cocok atau pH-nya itu 0,5. Itu dia itu udah paling cocok untuk mengendapkan kation golongan 2. Tadi kan pertanyaanku, ini mau mengendapkan apa? Ya kation golongan 2, nggak cuma Pb aja tapi kation golongan 2. Nah, kenapa harus 0,3 M? Karena kita itu mau menjodohkan dengan H2S. Kalau H2S itu nanti kalau terionisasi, itu akan membentuk ion H+, 2H+ dengan S2-. Sehingga kalau kalian nanti terlalu asam atau kalian konsentrasinya itu terlalu tinggi, ion H+ dan sehingga itu memang benar-benar mengganggu dan itu akan ditakutkan karena ion H+ kalian atau pH-nya terlalu rendah, kalau asam terlalu rendah ya kata-katanya. Kalau pH kalian terlalu rendah, nanti kation golongan 3 itu juga ikut terendapkan. Nah, kalau dia itu
pH-nya itu terlalu tinggi di sini itu ngomongin kalau dia itu lebih dari 0,5 kayak 0,6, 1, 2, 3 pH segitu. Apa yang terjadi? Ion H+ kalian itu kekurangan. Kalian itu kekurangan ion H+, sehingga S2- atau ion sulfida yang terlarut itu menjadi semakin besar. Kenapa kok menjadi terus apa hubungannya nih ion sulfidanya kalau terlalu besar? Kalau ion sulfidanya itu terlarutnya itu terlalu besar, sehingga dia itu akan mengganggu proses pengendapan dari kation golongan 2. Kation golongan 2 itu menjadikan lebih apa ya? Kalian perlu H2S-nya itu lebih banyak gitu. Membuat H2S aja susah. Apalagi ini perlu banyak. Maka dari itu kalian itu harus benar-benar pH-nya itu udah sesuai 0,3 konsentrasinya itu harus 0,333 molar atau pH-nya itu udah sesuai 0,5 seperti itu. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Tadi aku janjinya ada 6 soal ya. Oke, soal yang ketiga itu ada cara kerja dari indikator metil violet. Itu seperti apa kalau boleh tahu? Oke, NPM 147 gimana? Kerja dari indikator metil violet itu dia bakal ngerubah indikatornya Kak. Misal kalau pH-nya itu tergantung sama pH-nya, kalau pH-nya itu kurang dari 1,6 itu bakal ngerubah warna menjadi ungu. Kalau di antara 1,6 sampai 3,2 itu bakal berubah warna jadi biru. Kalau lebih dari 3,2 itu bakal berubah jadi kuning. Oke. Oke. Jawabannya udah benar. Nah, tapi mekanismenya itu seperti apa sih saat di percobaan itu kalian ngeceknya itu kayak gimana? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu bisa dilarutkan kristal metil violetnya itu dengan aqueous atau kayak alkohol gitu. Itu kan pembuatan dari metil violet ya. Maksudku langkah-langkah kalian itu gimana? Apakah kalian nanti kan kalian dapat filtrat nih. Terus kalian uji pH, uji dulu kan ini pH-nya itu berapa. Nah, itu kalian itu uji dikit-dikit atau kalian masukkan metil violetnya ke dalam filtrat yang banyak ini. Gimana menurut kalian? Oke, ada yang ingin menjawab? Izin jawab Kak, mungkin untuk untuk penggunaan dari metil violet sendiri itu mungkin ditambahkan secara sedikit demi sedikit karena kan kita menentukan kan dia sebagai pengontrol juga kan Kak, jadinya kayak perubahan warnanya itu kayak diamati secara perlahan gitu Kak. Itu kan langkah-langkahnya. Maksudku itu gimana sih cara kalian itu? Nggak usah, Mas. Ya, oke. Makasih jawabannya. Buat NPM 147 dapat 1 poin dan NPM 181 dapat setengah poin. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kalian nanti itu kan bentar. Nah, di sini pada poin nomor 5 itu kan ada endapan golongan 2 dicuci dengan sedikit larutan NH4Cl yang telah dijenuhi sama H2S. Nah, kenapa fungsi NH4Cl ini itu harus dijenuhi dulu dengan H2S? Kenapa kok nggak pakai NH4Cl aja langsung? Oke, NPM 148.
Nah, itu kan sebenarnya penjaga pH itu kan sebenarnya kan mungkin kalau kalian nanti belajar di modul 8 itu ada yang namanya larutan buffer. Nah, larutan buffer itu seperti apa sih? Larutan buffer itu sebenarnya larutan penyangga yang kalian gunakan untuk menjaga pH suatu larutan. Jadi kalian itu aku punya pH 10 nih, contoh in case. Itu pH 10. Terus agar pH-nya itu dengan kondisi ada badai topan, itu pH-nya tetap 10. Itu gimana caranya? Nah, itu aku tambahkan larutan buffer. Nah, cara buat larutan buffer ini seperti apa? Nah, dengan cara melarutkan NH4Cl dengan etanol. Oke, itu kan jawabannya menjaga pH. Oke, menjaga pH itu kan fungsi dari NH4Cl. Kenapa kok harus dijenuhi H2S? Pertanyaannya. Ya, 147. Izin menjawab Kak, mungkin biar dijenuhi H2S itu biar hanya kation golongan 2 itu aja yang bisa mengendap sama sulfidanya. Atau 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 oke, langsung aku jawab aja. Oke, untuk NPM 148 dapat setengah poin, NPM 147 dapat 1 poin. Jadi nanti untuk NPM 147 nggak perlu jawab lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau mau jawab, ya nggak apa-apa. Dihitung sebagai bonus point. Ya, jadi jawabannya benar, bahwasanya itu penambahan H2S ini emang benar, bahwasanya dia itu untuk mencegah gini, NH4Cl itu fungsinya sebagai buffer atau dia itu sebagai penyangga agar pH-nya itu nggak berubah, dan juga karena pH-nya itu nggak berubah, nanti peran H2S di sini itu agar mengendapkan atau dia itu mencegah kation golongan 2 itu akan terlarut kembali. Jadi fungsi dari penjenuhan dengan H2S agar dia itu tetap terlarut dalam bentuk sulfida dari kation golongan 2, nggak terlarut dalam nggak terlarut atau dia itu terlarut gimana ya, dia itu nggak membentuk larutan tapi dia itu masih berbentuk endapan. Nah, terus di sini kan ada KOH nih. Nah, KOH ini kan kalau kalian jawab entah itu di TA reagennya apa, bedanya 2A sama 2B itu apa. Oke, kalian itu menjawab selalu kalau 2A itu dia itu reagennya itu H2S atau hidrogen sulfida. Sedangkan sorry. Oke, sedangkan kalau 2B itu dia itu amonium polisulfida atau NH4S2. Kayak menurutku kayak oke, anak-anak ini memang top banget dalam mengarang gitu. Aku nggak tahu kalian dapat jawabannya dari mana gitu. Sebenarnya itu apa sih sebenarnya yang bereaksi dengan H kation golongan 2B, ya ini kalian tambahin KOH. Nanti kalian akan mendapatkan bentuk hidroksida dari kation golongan 2B. Bentuk hidroksida itu biasanya itu terlarut atau dia itu dalam bentuk larutan. Jadi golongan 2B itu akan membentuk larutan, sedangkan endapannya dalam bentuk golongan 2A, sorry, golongan 2A nanti dalam bentuk endapan, seperti itu. Oke. Lalu aku ke pertanyaan selanjutnya, itu di sini. Sebenarnya rata-rata pertanyaannya itu yang kalian nggak lakukan sih, tapi ya namanya prosedur harus dari awal hingga akhir. Nah ini, di bagian paling itu ditambahkan dengan H2O2. Oke, fungsi dari H2O2 itu seperti apa? Mungkin bisa raise hand. Oke, NPM 181.
Izin jawab Kak, mungkin H2O2 itu sebagai oksidator yang dimana dia mengubah dari suatu kation menjadi oksida gitu Kak. Oke. NPM 148 ada tanggapan atau sama? Oke. Oke. Jawaban kalian sebenarnya itu rancu sih menurutku. Gimana ya? Jawaban kalian itu masih setengah gitu loh, dua-duanya masih setengah. Kalau jawaban kalian ngomongin oksida itu berarti nanti Pb2+ plus H2O2. Ini sebenarnya untuk paralel yang remet itu kan rata-rata remet semua ya. Rata-rata paralel yang remet tuh ngomongin oksida PbO2, HgO2. Kayak menurutku kayak apa nih anak-anak ini dapat dari mana ya sumber belajarnya. Nah, harusnya itu kalian itu poinnya sama setengah. Nah, jadi sebenarnya H2O2. Oke, jawaban kalian itu udah benar. Bahwasanya dia itu mengoksidasi karena di sifat bahan kan fungsinya mengoksidasi ya, mengoksidasi menjadi Hg2+ dan Pb2+. Nah, jadi pada Hg sama Pb itu kalau kalian baca di Vogel ya. Jadi rata-rata untuk identifikasi secara kualitatif, identifikasi ikatan golongan 1 hingga anion itu kita mengacunya atau literaturnya itu by Vogel semua. Jadi kalau kalian mau belajar prosedur atau mau benar-benar belajar kimia analisa kualitatif ya kalian baca bukunya Vogel. Tapi aku tahu kok kalian itu bukan malas membaca, tapi kalian itu nggak ada kesempatan untuk membaca. Kalian itu hidupnya hanya draft, lapres, dan tes awal, juga asistensi. Jadi aku maklumi kalian belum sempat buat baca-baca. Ya, aku tahu kok. Nah, mungkin kalau kalian baca di Vogel, yaitu bahwasanya kalau dari kation golongan 1, dia itu bentuknya itu masih plus semua. Jadi plus semua itu kayak Pb+ sama Hg2 2+ ya. Nah, kalau di kation golongan 2 itu perlu adanya reduksi. Sorry. Oksidasi. Kenapa kok perlu oksidasi? Agar yaitu dapat bereaksi dengan H2S-nya menjadi bentuk endapan sulfida. Kalau nggak jadi endapan sulfida kan berarti dia itu nggak bisa, kalau dia itu masih dalam bentuk awalnya itu Hg22+ sama Pb+, ditakutkan dia itu nggak akan terbentuk yang namanya endapan sulfida, tapi ikut terlarut lagi. Maka dari itu kita perlu yang namanya mengoksidasi hingga muatannya itu menjadi bertambah 1 atau menjadi 2+. Seperti itu. Jadi jawaban singkatnya itu seperti itu, nggak ada hubungannya sama mekanisme reaksi sebenarnya PbO2, HgO2 itu nggak ada. Jadi bentar aku sharing. Oke. Nah, kalian itu H2O2 itu nggak ngubah dia itu menjadi suatu senyawa lain, tapi dia itu mengubah tetap terion dalam bentuk ion. Jadi dia itu masih terlarut gitu. Kalau dalam
kecuali dalam bentuk hidroksida. Kalau dalam bentuk hidroksida dia itu akan terlarut gitu, masih dalam terlarut. Nah, itu mengapa HCl itu harus 0,3 m itu karena kalau H2S itu aku jelasin lagi ya. Karena H2S itu akan kalau terionisasi menjadi ion H+ sama HS- atau dia itu akan menjadi ion 2H+ dan juga sulfida. Nah, kalau kalian itu kebanyakan ion H+, maka pH kalian kan akan meningkat ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau ion pH kalian itu meningkat ya berarti ditakutkan pH-nya itu kan pasti mempengaruhi dari identifikasi kation golongan 2 ataupun mengakibatkan golongan 3-nya itu tidak teridentifikasi kalau kalian nanti pakai sampelnya itu sampel berkelanjutan. Seperti itu. Sebenarnya dari kami itu memudahkan kalian sih sebenarnya. Kalian itu nggak pakai filter dari golongan 1 ataupun nanti untuk modul 3 itu kalian nggak pakai filter golongan 3 tapi sampel baru. Jadi nanti kalian itu dapat sampel baru, nggak perlu identifikasi lagi. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya dari kami itu memudahkan kalian. Oke, karena tadi poinnya udah dapat setengah-setengah dan kalian tadi poin awalnya itu 1,5 ya berarti aku nyatakan untuk teman-teman Paralde udah lolos buat TA, nanti bisa dipantau terus ya untuk form penilaian di spreadsheet. Sorry karena aku belum mulai input. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, baik itu dari Paral D ataupun Paral E yang tadi mendengar atau telingaku gatel nih, kayak penjelasan masnya ini kurang gitu. Aku ini masih kepo kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Halo, apakah udah jelas atau dari kalian ada yang ditanyakan? Izin jawab Kak, mungkin insya Allah sudah cukup jelas. Alhamdulillah, kalau sudah cukup jelas nanti untuk upas kalian bisa menjawab pertanyaan yang seperti ini. Aku harap seperti itu. Mungkin untuk anak-anakku sih kayak maju terakhir semua, jadi jangan heran nanti pertanyaannya ya seputar ini. Oke. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, aku lanjut ke pembahasan terakhir pada asistensi malam ini. Ada pembahasan mengenai laporan resmi. Mungkin bisa diperhatikan atau disimak oleh teman-teman ya. Bentar, aku mau share screen dulu. Share screen-ku kelihatan kan? Terlihat Kak. Oke. Selanjutnya ini ada, bentar ya. Sorry ya, agak berisik di sini. Oke, itu ada, bentar ya. Nah, di sini itu ada bab 4.
hasil dan pembahasan, bahwasanya nanti untuk paragraf 1 itu membahas terkait penyebab atau fenomena yang terjadi disertai dengan reaksinya, dan paragraf 2 itu membandingkan data hasil percobaan dengan data sebenarnya apabila terjadi ketidaksesuaian. Data sebenarnya dari kalian itu udah bener sih datanya, tapi aku nggak tahu sih, karena aku nggak begitu. Nah ini, bisa di screenshot atau dia apakan terserah kalian. Untuk data sebenarnya seperti ini. Nanti kalau kalian merasa atau teman-teman merasa itu apa ya kurang sesuai dengan data sebenarnya, ya udah dibahas aja di paragraf kedua. Nah, untuk paragraf satunya itu seperti apa? Paragraf satunya itu persis seperti paragraf 1 4.2 modul 1 Lapres. Jadi nanti kalian bahas fenomenanya itu apa, proses prosedurnya itu seperti apa, terus itu kenapa kok harus ditambahin ini sih? Nah, itu kalian jelasin, kenapa kok harus ditambahin NH4OH, kenapa kok harus dicuci pakai Aquades, kenapa kok warna biru itu dibagi 2. Nah, itu kalian jelaskan seperti apa. Nah, dan di setiap tahap nanti dikasih apa? Kalau ada fenomena? Reaksi, Kak. Ya, benar, reaksi. Reaksinya aku kasih aja wes, karena aku baik. Soalnya lain nggak aku kasih reaksi, bisa di screenshot. Nanti untuk yang kalian gunakan itu yang berdasarkan bahan yang kalian gunakan. Nah, di sini kan di Vogel kita itu sebagai aksrep itu berdasarkan Vogel itu kan ya udah 2OH- berarti kan kita bisa dapatkan dari apa? NH4OH, NO3, sorry kok NO3, sorry. Itu ada NaOH, KOH, tapi kenapa kok kita pakai NH4OH? Ya karena tingkat kebasaannya itu lebih rendah daripada yang lain. Kalau kita menggunakan basa kuat, nanti dapatkan, nanti akan membuat hidroksida yang lain, bukan PbOH 2 kali, seperti itu. Terus ini reaksinya itu belum setara ya. Reaksinya belum setara. Nanti kalian setarakan ya. Ini contoh PbOH 4 2 min, K2CrO4, PbCrO4 4OH min plus 2K plus. Terus yang ini itu kalian setarain ya. Kalian bisa screenshot. Terus kalau untuk yang teridentifikasi CD itu seperti ini. Nah, 2NH3 excess. Excess itu apa sih sebenarnya? Kalian itu harus tahu apa itu excess. Oke, untuk reaksi udah, nanti kalian cantumin sumbernya. Oke, dari bab 4 ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oke, apakah ada yang ditanyakan atau udah cukup jelas? Suaraku kedengeran kan ya? Izin jawab terdengar Kak, sudah. Oke, takutnya kan di sini kan agak hujan, nanti ditakutkan sinyalku keganggu gitu. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan untuk bab 4, aku harap kalian itu bisa mengerjakan laporan atau laporan resmi dengan baik tanpa banyak revisi. Aku tidak suka kalian banyak revisi. Oke, mungkin bisa didengarkan lagi untuk bab 5, itu ada 5.1 itu kesimpulan. Oke, kesimpulannya itu berbentuk paragraf. Paragraf singkat yang membahas tentang hasil identifikasi pada sampel yang digunakan. Didapatkan itu apakah teridentifikasi atau tidak. Kalau teridentifikasi, itu sebutkan katiannya.
tidak perlu membahas reaksi. Nah, perlu di-note, tidak perlu membahas reaksi. Aku tahu kalau kalian itu tujuannya itu bentar. Agak lembut juga. Oke, tujuannya itu untuk mengetahui reaksi. Tapi untuk tujuan nomor 2 ini, itu kalian udah bahas di kesimpulan atau kalian tampilkan di kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya dia itu berbentuk paragraf seperti itu. Untuk saran, no human error, tidak boleh human error. Seperti tidak boleh ketumpahan Aquades. Nah, itu adalah salah besar. Ya, memang harusnya itu tidak boleh ketumpahan Aquades. Seharusnya kalian tambahkan, kita harus memastikan bahwasanya NH4OH yang ditambahkan berlebih. Itu harus yang dilakukan. Jangan itu membuat menjadi saran. Karena itu adalah sesuatu hal yang wajib kalian lakukan, bukan sebagai saran. Nah, ini ada aslabnya, aslab yang megang modulnya itu baik. Nah, ini sebaiknya praktikan melakukan variasi pada metode. Metode, kalau kalian itu ngomongin metodenya itu apa? Disebutkan. Metode apa? Agar didapatkan hasil yang lebih akurat. Kayak gitu kalau membuat saran itu. Oke, dari bab 5 ada yang tanyakan atau dibingungkan atau udah cukup menjawab nih? Dua empat satu ada yang tanyakan? Halo 241, apakah ada yang ditanyakan? Oh, 241 ini mengerjakan draft jadi tidak merespon. Oke. Oke, karena nggak ada yang tanyakan, aku harap kalian untuk bab 4 dan bab 5-nya itu apa ya, mantap gitu. Oke, daftar pustaka ya udah. Terus itu ada lampiran. Lampiran 1 itu perhitungan semua. Jangan lupa ada kesimpulannya. Lampiran 2 itu berupa dokumentasi. Dokumentasi itu minimal 1 halaman itu 6. Kalau misal lebih itu jumlahnya itu genap ya kalau bisa. Jadi nanti halaman selanjutnya itu 2, 4 atau 6 gitu. Nggak boleh 1, 3 atau 5 itu nggak boleh. Terus untuk dokumentasinya disesuaikan dengan margin 4433 seperti itu. Oke, dari pembahasan laporan resmi, apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan atau ingin didiskusikan? Kak, izin bertanya terkait lampiran 2, Kak. Ya. Untuk lampiran 2 kan itu foto waktu kita praktikum kan nggak ya? Nah, kalau misalnya kita punya fotonya hanya 8 itu, misalnya kan 6 di halaman pertama, 6 foto di halaman pertama, terus habis itu 2 foto di halaman kedua. Nah, itu apakah boleh atau enggak ya, Kak? Soalnya saya di modul 1 kemarin, itu katanya minimal harus 4 untuk di halaman keduanya gitu, Kak. Oh iya kah? Nggak apa-apa kok. Apa, Kak? Mohon maaf. Iya kah? Nggak apa-apa kok dari Iya, aku. kemarin saya di revisinya itu seperti itu, Kak. Ya mungkin karena di modul 1 itu step-stepnya ada yang kurang. Kalau itu kalian itu ya jangan ngawur atau jangan pelit. Kalau masalah dokumentasi, contoh pelit itu seperti apa? Kalian tiba-tiba teridentifikasi, padahal kalian itu harusnya kan nambahin HCl dulu. Kalian tambahin NH4OH,
kalian tambahin K2 C4, kalian tambahin KI, tapi kalian tiba-tiba teridentifikasi, itu namanya ngawur. Jadi kalian tambahkan disesuaikan lagi sama step-stepnya. Seperti itu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Ya, mungkin aku kasih notes juga karena sorry. Dari modul 2 atau udah cukup jelas nih dari outline-nya. Kalian itu bersumber pada outline-nya. Dari kami itu menyediakan outline. Jadi, kalian ya, apa ya? Kalian baca outline-nya. Apakah ada gambar alat apa enggak? Tiba-tiba kalian itu mengatakan tidak ada, kalian dapat bacaman dari mana? Itu tidak boleh, namanya itu membacem. No. Kalian itu harus membaca outline-nya. Seperti itu. Oke, dari teman-teman, draft modul 3, apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena dari teman-teman suaraku masuk kan ya? Izin jawab masuk, Kak. Oke, kalau suaraku masuk berarti aku harap kalian itu emang benar-benar udah paham atau udah apa ya? Udah paham mengenai draft modul 3. Jadi aku nggak melakukan revisi yang berulang kali kepada teman-teman kalian. Mungkin kalau kalian bingung itu kalian bisa tanyakan ke Paralel B atau Paralel A mengenai revisian apa sih sebenarnya revisiannya. Nah, aku nggak masalah kalian itu saling tukar revisi sehingga kalian itu revisinya itu semakin dikit, aku nggak masalah gitu. Jadi ya kalau kalian mau tanya Paralel B atau Paralel A ya silahkan gitu. Oke, aku harap buat teman-teman ini emang benar-benar paham sama modul 2 dan juga udah paham sama mekanisme draft di modul 3. Mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi ya untuk teman-teman, dari teman-teman, sorry. Karena tadi diawali dengan doa, maka aku akhiri juga dengan doa untuk asistensi pada malam hari ini. Semoga asistensi kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, tiada cukup dalam berdoa. Akhir kata dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih.